and today is the 6th of December 2016. Dan minggu lalu gue UAS, gue udah selesai, gue udah libur, gue udah mencicipi rasanya kebebasan, dan gue sekarang lagi gabut. Gue bingung banget, gue nggak tahu mau kemana hari ini. Dan rata-rata hari ini sebenarnya sekolah gue tuh lagi ngadain tes TOEFL, which is unnecessary. Karena gue udah tes TOEFL juga, jadi kayak it's useless for me to take another one. Dan juga gue nggak terlalu perlu gitu ya tes TOEFL lagi. Misalnya kayak bagi kalian yang nggak tahu tes TOEFL itu apa, tes TOEFL adalah tes kayak apa sih, English fluency kayaknya deh. Kayak pokoknya kalau misalnya kalian pengen masuk kelas internasional, kalian harus menyiapin IELTS atau nggak TOEFL. Itu dua-duanya tuh kayak kriteria atau requirement yang harus kalian punya, yaitu memiliki skor minimum sebesar 550 untuk skor TOEFL, dan skor IELTS harus 5,5 kalau salah deh. Jadi itu biar kalian bisa masuk kelas internasional. Ya, aside of that, gue masih bingung mau ngomongin apa di vlog ini, karena ini cuman, aduh anjing, tadi ada polisi ngeliatin gue lagi. Gue tuh, oh iya sekarang Risa, oh iya, anjing, kira apaan anjing, ditahan bego itu. Gue bingung kenapa gue gak ditahan, anjir. Tadi ada mobil ditahan anjing di belakang. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba itu di belakang gue, gue kira gue anjir. Soalnya tadi polisi di depan gue persis, dia kayak gini-giniin, gue kira tuh gue anjing. Bangsat, kaget banget gue. Oh ya, sekarang tanggal 6 ya? Plat mobil, oh ya plat mobil. Gue tak, soalnya kan kalau di Jakarta kan ganjil genap ya. Itu yang gue suka kasih tau dah. Ya karena di Jakarta ganjil genap, dan sekarang ini jam 4. Kayaknya sih gue masih bisa tembus deh. Soalnya kan ya gue kan plat genap. Plat gue tuh B4. B4 dah. Kalau belakangnya jangan tahu. B4. Nah, dan hari ini sekarang sorry. Nah, itu bagi kalian pengen tahu itu apa, itu tasbih ya. Ini emang ditaruh sama bokap gua. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, insyaallah ada penjaga di sini. Amin. Terus apa lagi ya? Jadi sekolah gua tuh, waduh, kalau mesti gue kasih tahu, kayaknya ntar bakal kebocor ke guru-guru deh. Jangan deh. Ya intinya pokoknya sekolah gue tuh lagi mengadakan kayak ujian berbasis komputer atau UBK. Ya sama aja kayak UNBK gitu ya. Dan dan UN kan dihapus tuh. Jadi gue pokoknya tuh baru tahu sekitar 2 minggu atau seminggu yang lalu, yaitu mereka bilang kalau 2 minggu yang lalu mereka bilang kalau bahwa UN itu dihapus. Jadi itu langsung udah statementnya gitu aja, UN dihapus, dan nungguin instruksi presiden, Impres, yaitu dari Jokowi. Jadi menteri kita tuh namanya Muhadjir Effendi, udah bukan Anies Baswedan ya. Anies Baswedan udah di-shuffle lah. Oh iya, salam 2 jari. Mark my words guys, Ahok is going to win. Well, hopefully. Jadi UN udah diganti, dan akhir-akhirnya itu kan pada senang-senang lah istilahnya kan, udah pada senang semua. UN udah dihapus, merdeka semua, nggak usah ada IMU atau PM lagi, nggak usah ada inten lagi ya. Gue juga mikirnya pertama sih emang gitu, tapi otomatis nih kayaknya nggak mungkin deh, kayak masa UN dihapus terus nggak ada apa-apa lagi. Dan ternyata feeling gue bener, bakal ada USBN, ujian sekolah berbasis nasional. BN tuh nggak tahu sih. Ya pokoknya search saja USBN lah. Gue lihat di Kaskus itu dinyatakan bahwa semua mata pelajaran akan dites, semua mata. Jadi kalau semua, gue kan Al-Azhar nih. Jadi Al-Azhar tuh ada 3 mata pelajaran ekstra, yaitu Al-Quran, Bahasa Arab, sama Agama Islam. Kalau misalnya 3 itu masuk, udah mati anjing gitu. Bingung. Ntar tiba-tiba USBN-nya kita harus ngomong pakai bahasa Arab anjing. Libet banget. Jadi istilahnya itu 3 ekstra mata pelajaran yang ada di Al-Azhar. Dan sisa-sisanya berarti kan kalau misalnya semuanya diuji, berarti kan PKN masuk, sejarah dunia masuk. Oh, anjing, sejarah dunia masuk lagi. Waduh. Ya, sejarah dunia masuk. Anjing, sejarah dunia masuk. Mati dong. Sejarah dunia tuh sebenarnya seru sih menurut gue sih. Seru aja ya, tapi anjing banyak banget. Sejarah dunia tuh kita harus ngafalin dari revolusi Prancis, revolusi Rusia,
Renaissance, revolusi industri, revolusi teknologi, anjing banyak banget ya. Iya itu udah banyak banget loh. Terus, ayo mas, dia ngeliatin tadi. PKI, Orla, salah. Maksudnya ini proklamasi demokrasi terpimpin. Gue lupa, pokoknya demokrasi. Ya anggap aja dari kemerdekaan, Orba, Reform. Nah itu semuanya tuh diuji kayaknya sih. Mampus lagi nih. Ini kebetulan mata pelajaran. Maksudnya materi gua UAS kemarin yang sejarah tuh dua-duanya tuh Orba sama reformasi. Kecuali sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia tuh gurunya kampret banget ya. Jadi dibilangnya tuh cuma Orba sama reformasi, tiba-tiba demokrasi terpimpin masuk anjing. Dan kelas kita nggak dikasih ini, kelas gua khususnya ya, kelas gua tuh nggak dikasih kertasnya demokrasi terpimpin. Dan yang dapat tuh kelas sebelah, kelas yang jadi wali kelas dia gitu loh, namanya Busri ya, bagi yang lo pengen tahu. Jadi Busri ada wali kelas 12 IPS 2, iya 12 IPS 2, dan 12 IPS 2 sama IPS 3 tuh katanya dapat teorinya demokrasi terpimpin, tapi 12 IPS 1 nggak tahu dapat atau enggak. Gue nggak tahu sih kita dapat atau enggak ya, jadi gue nggak tahu kalau misalnya dia bagian atau enggak, tapi yang jelas gue nggak dapat waktu itu. Dan akhirnya gue itu minta dari kelas 12 IPS 3, dan itu untungnya gue belajar demokrasi terpimpin, soalnya ini daripada ntar gue nggak ngerti, akhirnya gue pelajarin aja lah. Akhirnya bisa, akhirnya emang banyak yang keluar dari demokrasi terpimpin. Jadi ada kabinet gitu-gitu, kabinet Wolopo, kabinet Ali 1, Ali 2 gitu-gitu, itu masuk semua ternyata anjing. Konferensi Asia Afrika gitu, konferensi Kolombo, konferensi Bogor gitu-gitu semua masuk anjing, gila. Gue bingung, sumpah, demi Allah gue bingung. Habis itu kalau misalnya iya anjing, dia pengennya lebih cepet nih, emang kampret emang di belakang. Aduh, boleh nggak sih? Boleh. Oke, gila. Itu enaknya bre. Kalau cepet-cepetan di Jakarta mungkin nggak bisa sih. Jadi habis itu kalau misalnya sejarah dunia, nah ini gue mau ngasih tahu sedikit ya. Jadi sejarah dunia itu gue kan kayak kayak tambahan gitu ya istilahnya. Gue butuh kayak pengkajian yang lebih dalam dengan sejarah dunia. Ya juga sih sebenarnya, maksudnya gue minta dijelasin sedikit. Nah, kelas kita kan dapat soal tuh. Kelas kita dapat soal 2 biji, Orba sama reformasi. Nah, habis itu dan kita kan otomatis kan juga baca buku kan, nggak cuma dari baca di soal. Jadi ya tiba-tiba zaman sekarang tuh pasti kan anak-anak SMA kan pasti kan kayak cuman foto soalnya terus langsung belajar di soal. Itu tuh sebenarnya salah sih sebenarnya sih. Ya gue bukan hipokrit atau munafik gitu ya, tapi emang itu kenyataannya. Itu maksudnya khusus dari buat guru gue yang ini nih, guru gue yang satu ini nih. Nah, jadi kelas kita dikasih soal 2 biji Orba reformasi. Nah, habis itu kan kelas yang lain juga dikasih dong. Nah ini jadi kita ini beda sama guru yang tadi nih, beda sama Busri nih. Jadi 3 kelas dikasih, jadi gurunya tuh nggak pilih dikasih, jadi semuanya dikasih. Kalau misalnya satu kelas dikasih, walaupun dia wali kelas gua, ini yang ngasih soalnya tuh, yang ngasih 2 soal itu wali kelas gua, dia tetap ngasih ke kelas lain. Nah jadi dia adil dong, ya udah kan. Habis itu, nah ulangan. Habis itu kan udah selesai nih. Nah kelas gua tuh lumayan nilainya, nggak jelek-jelek banget ya, 80 lah. Ada yang maksudnya ada yang 80-an, ada yang 70-an. Kalau misalnya yang 5 tuh dikit lah, 5 tuh dikit banget. Nah kelas sebelah tuh banyak yang 5, banyak yang ada yang 58, ada yang 60 gitu. Terus nggak tahu kenapa gue rumor gue dengerin aja itu, tiba-tiba katanya ada anak yang bilang, ini nih Bu Lili nih pilih kasih nih ngasih jawaban. Bu Lili tuh gurunya yang ngasih itu. Nah itu tuh langsung besoknya Bu Lili langsung ngamuk anjing di kelas di kelas yang ada anak yang ngomong itu. Pokoknya kalau misalnya ada yang bilang saya ngasih jawaban, saya banting. Demi Allah, gue denger dari temen gue, dia bilang katanya saya banting. Anjing banget ya. Ya tapi emang bener sih, orang dia nggak ngasih apa-apa ke kita, dia cuman kayak nyuruh kita baca buku yang lebih dalam. Soalnya kan dia ini Bu Lili tuh orangnya tuh, dia tuh bener-bener detail banget. Jadi bener-bener sejarah tuh bener-bener detail banget, sampai penyusun naskah kemunduran Soeharto aja ditanyain. Ya itu maksudnya ya, emang sih, memang itu mungkin itu mungkin pengetahuan umum ya, tapi yang jelas dia nanya itu detail banget kan. Jadi ya jelas lah, kita nggak mungkin lah dari buku doang, nggak mungkin dari soal doang, dan
beneran itu jujur aja ya, itu soal yang dari soal itu maksudnya nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi dikira semua orang itu tuh bakal dikira semua orang tuh soal UAS tuh bakal sama soal yang dikasih sama kita. Ya enggak. Nih gue pikir-pikir ini kan Bu Lili bro, ya lu jangan bego-bego juga lah, jangan belajar dari soal doang. Gue kan jadi kan banyak yang nanya ke gue kan, ini belajar dari mana aja. Gue bilang lo hafalin trilogi pembangunan, lo hafalin agenda reformasi, tapi lo juga harus belajar dari buku gitu-gitu kan. Soalnya kan ya lo jaga-jaga aja lah, ini kan Bu Lili nih, jadi nggak main-main. Jadi lo jangan gini, jangan anggap ini sepele gitu, karena kan lo udah tahu sendiri Bu Lili tuh orangnya gimana, bener-bener kayak ini banget kan, bener-bener detail banget. Dan kalau misalnya lo nggak tahu sesuatu hal tuh pasti lo bakal rugi banget gitu loh istilahnya. Anjing macet banget pak. Ini gue lah udah nyampe ini nih, gue udah nyampe sekolah gue, maksud gue deket sekolah gue ini. Anjing macet banget. Gue rencananya mau ke Grand Indonesia ya, jadi Grand Indonesia nih gue harus lewat Sudirman, dan moga-moga aja nggak macet. Tapi ini macet banget, paling di hari Rabu anjing. Hari Selasa ya. Nah udah tuh langsung gila ya. Jadi gue kan gue sejarah dunia tuh dapet 78 bener ya, 78. Terus ada kelas gue juga, ada yang di kelas gue dapet 86 gitu juga. Nah pada nggak seneng semua kelas-kelas sebelah. Gue juga nggak tahu kenapa sih, tapi ya emang lu goblok kali. Emang nggak bisa belajar sejarah dunia. Gue juga nggak tahu sih. Gue sih ya ngikutin prosedur aja. Tapi ya kalau misalnya emang lo nilainya 50 terus lo komplain gitu ya terima aja lah bro. Lo emang bego kali. Ya bisa aja gitu kali ya. Gue nggak tahu sih. Tapi gue tahu di IPS 2 tuh orang-orangnya pinter-pinter lah. Gue tahu beberapa orang yang pinter di situ. Ada siapa ya di situ yang pinter, siapa ya? Ada Nina, ada temen gue Nina, ada Rizka, ada JK. Itu 3 orang itu pinter-pinter semua. Tapi gue nggak tahu sih nilai mereka berapa. Tapi yang jelas ada temen gue yang biasanya tuh bagus, namanya Adit. Nama panggilnya Bibir ya, itu karena bibir dia tuh kayak gitu lah. Nah si Adit tuh dapat 58 anjing. Gue juga nggak nyangka anjing orang kayak gitu bisa dapat 58. Harusnya sih biasanya sih dia dapetnya 70 lah, 80. Sejarah Indonesia aja dulu dia paling tinggi kok. Sejarah Indonesia dulu tuh dia dapat 80-an. Sejarah dunia gue nggak tahu deh dulu berapa. Tapi yang jelas ini semuanya jeblok lah istilahnya. Pokoknya Bu Lili itu langsung ngamuk pada pas ada anak yang ngomong Bu Lili nih ngasih jawaban nih gitu, langsung dia ngamuk. Aduh emang sih ya wajar lah kalau misalnya dia ngamuk. Orang emang dia kan nggak, dia tuh percaya sama gue deh guys, ini Bu Lili tuh dia guru tertua di Al-Azhar. Maksudnya bukan tertua gitu, maksudnya dia guru paling lama di Al-Azhar gitu, di Al-Azhar 3. Dia tuh udah di Al-Azhar 3, sekolah gue udah di Al-Azhar 3 terus lebih dari jadi kan gue punya temen namanya Saila. Dia nyokapnya dia tuh di Al-Azhar 3. Nah pas nyokapnya dia masih di Al-Azhar 3 dulu, itu Bu Lili udah ngajar anjing. Jadi kira-kira dia udah 20 tahunan 30 tahunan lah di Al-Azhar. Gokil juga ya, nggak capek kali. Dan dia emang pinter banget men. Dan semua mata, enggak semua sih, maksudnya dia sosiologi bisa, sejarah Indonesia, sejarah tuh dia detail banget. Dan pokoknya mantep lah anjing lah. Nah jadi ya gue yakin lah kalau misalnya, dan Bu Lili tuh ngikutin prosedur banget. Dan kalau misalnya kan kurikulum 2013 kan harus adanya, kita harus memahami peta konsep, dan harus adanya diskusi, dan harus adanya presentasi kan. Dia ngikutin itu semua. Jadi kalau misalnya kalian jadi tuh dia benar-benar ngikutin peraturan banget, dan dia tuh play by the rules banget deh kalau menurut gue. Jadi kayak nggak mungkin lah dia sampai kayak pilih kasihin orang tuh, nggak mungkin men. Yang ada dia ngebantu orang yang lagi di bawah gitu loh. Gue punya temen namanya Dio tuh goblok banget banget. Dan Bu Lili tuh bisa bantuin dia, kayak ya dimotivasin lah sebenarnya. Kamu tuh sebenarnya mau kuliah atau enggak sih? Kamu kok kayak gini terus, gimana mau dapat UI? Dia tuh pengen UI hukum, dan insya Allah semoga dia dapat ya. Dan ya benar-benar itu dia ngebantu banget gitu menurut gue sih. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk car vlog untuk hari ini. Gue Yoshira Fisawan. Car vlog. Ya ini anggap aja ini apa ya? Car story kali ya. Car vlog aja kali ya. Kita ntar hashtag car vlog gitu. Andai. Car vlog nomor 1.
Oke, itu aja dari gue Yoshilo Setiawan. Terima kasih untuk watching dan bye bye.